Bapak-bapak yang hebat dan pintar, salam sehat untuk kita semua. Senang rasanya pada hari ini Bapak bisa masih menjumpai kalian walaupun kita melakukan pembelajaran dengan mode daring. Bapak berharap kita dalam keadaan yang sehat. Sebelum Bapak memulai video ini, alangkah baiknya kalian mengambil posisi yang baik dan memahami serta mendengarkan semua pemaparan Bapak dari awal sampai selesai. Karena Bapak akan memberikan pembahasan kita mengenai pembelajaran PPKN yang berjudul Memaknai Kebangkitan Nasional 1908. Sebelum kita mulai, Bapak akan memberikan persepsi kepada kalian agar kalian lebih mudah untuk mengetahui latar belakang kebangkitan nasional ini sehingga dapat memahaminya lebih baik lagi. Kita ketahui bersama, perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan tidaklah mudah. Masyarakat Indonesia telah melakukan berbagai strategi dalam rangka menghadapi penjajah. Strategi yang diterapkan pun ada berbagai macam. Seiring bertambahnya pengalaman dan peningkatan pengetahuan bangsa Indonesia, akhirnya muncullah kebangkitan nasional sebagai strategi melawan penjajah. Nah, adapun tujuannya nanti kita mempelajari materi ini adalah agar siswa mampu memahami makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan, agar siswa mampu menyimpulkan makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Bapak mulai. Kita mulai dari sejarah lahirnya kebangkitan nasional. Sejarah dimulai kebangkitan nasional ini ditandai dengan berdirinya organisasi pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo, di mana Indonesia pada saat itu masih dikatakan sebagai namanya Hindia Belanda pada tanggal 20 Mei 1908. Secara harfiah, kata Budi artinya perangai ataupun tabiat, sedangkan Utomo berarti baik dan luhur. Organisasi Budi Utomo memiliki arti usaha yang mulia. Jadi, Budi Utomo ini dimaknai sebagai wadah untuk anggotanya mencapai sesuatu berdasarkan keluhuran budi. Organisasi Budi Utomo terbentuk atas ide ataupun gagasan dari Wahidin Sudirohusodo. Nah, terbentuknya organisasi Budi Utomo merupakan hasil diskusi dari beberapa pelajar di sekolah Stopia. Yang notabene sekolah Stopia ini adalah sekolah kedokteran di Indonesia pada saat itu. Dan setelah melakukan beberapa ibaratnya diskusi antar pelajar tersebut, dibentuklah yang namanya organisasi Budi Utomo dengan susunan pengurus sebagai berikut. Di mana di sana ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara dan ada komisarisnya. Nah, lebih lanjut lagi, tujuan utama organisasi Budi Utomo ini sebenarnya pada awalnya adalah untuk kemajuan bagi Hindia Belanda dalam bidang pengajaran dan pendidikan melalui usaha-usaha yang terbagi atas berikut ini. Yang pertama, meningkatkan derajat dan martabat bangsa Indonesia dengan memajukan pendidikan dan pengajaran, meningkatkan ekonomi rakyat dan mempererat kehidupan sosial, memajukan teknik dan industri, menghidupkan kembali kebudayaan. Nah, dalam pembentukan organisasi Budi Utomo ini memberikan keunggulan, yaitu peningkatan kualitas penduduk di Indonesia, karena organisasi ini melaksanakan pembelajaran terutama bisa dikatakan pembelajaran bahasa Belanda. Namun pada saat pembentukannya ini, awal pembentukannya memiliki sedikit kendala, diantaranya tidak dapat mencampuri urusan politik, pembatasan anggota Budi Utomo hanya untuk masyarakat Jawa dan Madura. Nah, di dalam perkembangannya, Budi Utomo ini memiliki fase perkembangan yang penting pada awal pergerakannya dan juga dipengaruhi oleh ibaratnya motivasi dari luar. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya Kongres Budi Utomo ini pun terlaksana, ataupun bisa dikatakan organisasi Budi Utomo ini melakukan kongres.
yang dimana dilaksanakan di Yogyakarta tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908. Di dalam kongres ini dikatakan adanya beberapa kesimpulan ataupun keputusan yang diambil, yaitu pertama, membatasi jangkauan geraknya hanya tertuju kepada masyarakat Jawa dan Madura, tidak melibatkan diri dalam politik, bidang kegiatannya adalah bidang pendidikan budaya, menyusun pengurus besar organisasi yang diketuai oleh RT Tirtokusumo, dan merumuskan tujuan utama Budi Utomo. Nah, setelah kongres ini berlangsung tanggal 3 sampai tanggal 5 Oktober 1908, yang kita ketahui tadi bahwa RT Tirtokusumo yang seorang notabene ini adalah seorang bupati dipilih sebagai ketua agar kelab organisasi Budi Utomo ini lebih diberikan kekuatan. Dan pada akhirnya pada tanggal 28 Desember 1909, setelah selesai disusunnya pengurus besar organisasi yang diketuai tadi oleh RT Tirtokusumo, di dalam tubuh Budi Utomo muncullah dua aliran ataupun dua pendapat, di mana bisa dikatakan di dalam organisasi Budi Utomo ini menjadi dua, yaitu pihak kanan berkehendak supaya keanggotaannya dibatasi pada golongan terpelajar saja, tidak bergerak dalam lapangan politik dan hanya membatasi pada pelajar sekolah saja. Sedangkan pihak kiri yang jumlahnya lebih kecil terdiri atas kaum muda berkeinginan ke arah gerakan kebangsaan dan demokratis, lebih memperhatikan nasib rakyat yang menderita. Nah, maka dari itu pada tanggal 5 dan 6 Agustus 1915 diadakanlah rapat umum pada organisasi Budi Utomo, yang di sini dihasilkan keputusan bahwa organisasi Budi Utomo mengambil peran dalam perpolitikan, di mana peran politik Budi Utomo dapat kita lihat ataupun kita jabarkan sebagai berikut. Nah, beberapa bentuk peran politik Budi Utomo sebagai berikut, yaitu melancarkan isu pentingnya pertahanan diri sendiri dari serangan bangsa lain, menyokong gagasan wajib militer pribumi, mengirimkan komite Indi Wibar ke Belanda untuk pertahanan India, ikut duduk dalam Volksraad atau Dewan Rakyat, membentuk komite nasional untuk menghadapi pemilihan anggota Dewan Rakyat ataupun Volksraad tersebut. Kita lanjutkan. Nah, dari sejarah terbentuknya organisasi Budi Utomo ini bisa kita ambil beberapa faktor yang mendorong lahirnya kebangkitan nasional. Di antaranya faktor intern. Faktor intern ini adalah faktor dari dalam, yaitu dapat dijabarkan sebagai berikut. Penjajahan mengakibatkan terjadinya penderitaan rakyat Indonesia yang tidak terkira. Kenangan akan kejayaan-kejayaan pada masa lalu, rakyat Indonesia pada umumnya menyadari bahwa mereka pernah memiliki negara kekuasaan yang jaya dan berdaulat di masa lalu, seperti kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Yang ketiga, inti dari kebangkitan nasional adalah lahirnya kelompok terpelajar. Yang keempat, menyebarnya paham-paham baru yang lahir di Eropa, seperti demokrasi, liberalisme, sosialisme, dan komunisme di negara jajahan yang dilakukan oleh kalangan-kalangan terpelajar. Yang berikutnya, muncul dan berkembangnya semangat persamaan derajat pada masyarakat Indonesia dan berkembang menjadi gerakan politik yang sifatnya nasional. Kita lanjut ke faktor ekstern ataupun faktor dari luar,
yaitu munculnya kesadaran tentang pentingnya semangat kebangsaan, semangat nasional, persamaan nasib sebagai negara terjajah, serta keinginan untuk mendirikan negara berdaulat lepas dari cengkraman imperialisme di seluruh negara-negara jajahan di Asia, Afrika, dan Amerika Latin pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Berikutnya, Perang Dunia Pertama yang telah menyadarkan bangsa-bangsa yang terjajah bahwa negara-negara imperialis telah berperang di antara mereka sendiri. Yang berikutnya, munculnya nasionalisme di Asia dan di negara-negara jajahan lainnya di seluruh dunia telah mengilhami tokoh-tokoh pergerakan nasional kita untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Dan yang terakhir, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 telah memberikan keyakinan bagi tokoh nasionalis Indonesia bahwa bangsa kulit putih Eropa dapat dikalahkan oleh kulit berwarna Asia. Nah, dari pemaparan materi tadi, bisa kita ambil kesimpulan makna kebangkitan nasional 1908 bahwa kebangkitan nasional telah berhasil mengantarkan rakyat Indonesia kepada proses formasi bangsa Indonesia yang berpuncak pada 17 Agustus 1945. Kebangkitan nasional memiliki makna yang penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Proklamasi 17 Agustus 1945 melahirkan bangsa Indonesia yang merdeka berdaulat di tanah airnya. Dalam bahasa sederhananya adalah kebangkitan nasional inilah yang menjadi cikal bakal bangsa Indonesia dapat sadar terlepas dari belenggu penjajahan dan tetap semangat ataupun tetap termotivasi untuk mencapai kemerdekaannya. Kita bayangkan jika tidak ada tadi yang dinamakan dengan gerakan kebangkitan nasional, tentu keinginan kita untuk merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 mungkin tidak akan tercapai. Maka dari itu kita perlu sangat mensyukuri bahwa kita bisa terbebas akan belenggu penjajah karena adanya semangat dari dalam bangsa kita sendiri untuk mewujudkan satu gerakan yang dinamakan dengan gerakan kebangkitan nasional. Nah, demikianlah pemaparan materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Tentu setelah kalian mendengarkan materi tersebut, kalian dapat memahami dan menyimaknya lebih lagi. Dan Bapak juga akan memberikan tugas kepada kalian berupa pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak sediakan, di mana terdiri dari 5 soal, yaitu yang pertama, jelaskan sejarah dimulainya kebangkitan nasional di Indonesia. Tadi telah Bapak ceritakan juga di bagian persepsi dan juga Bapak terangkan dalam sejarah latar belakang terjadinya kebangkitan nasional di Indonesia. Tentu kalian bisa akan menjawabnya. Yang kedua, tuliskan tujuan organisasi Budi Utomo. Seperti yang Bapak katakan tadi, ada 5 tujuan dari organisasi Budi Utomo. Yang ketiga, tuliskan susunan organisasi Budi Utomo pada awal berdirinya. Yang Bapak bilangkan tadi, susunan organisasinya yang terdiri dari ketua, sekretaris, komisaris, bendahara. Itu nanti yang akan menjadi jawaban dari pertanyaan nomor 3 ini. Yang keempat, tuliskan peran politik dari organisasi Budi Utomo. Itu juga sudah Bapak terangkan tadi, ada 5 peran politik dari organisasi Budi Utomo. Dan yang terakhir, tuliskan faktor pendorong terjadinya kebangkitan nasional di Indonesia, meliputi faktor intern ataupun faktor dari dalam, dan yang berikutnya faktor ekstern ataupun faktor dari luar. Tentunya apabila kalian menyimak ataupun mendengarkan dari awal sampai selesai video pembelajaran ini, tentu ini adalah hal yang sangat mudah untuk menjawab soal tersebut. Nah, demikianlah materi pada hari ini. Bapak imbau kepada kita tetap semangat dan jaga kesehatannya. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Sekian, Bapak undur diri. Tetap semangat, kalian pasti bisa.